Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan tentang internal audit. Yang pertama yaitu pengertian dari internal audit. Internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Menurut Institute of Internal Auditor, audit internal adalah kegiatan asuransi dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan-kegiatan operasi organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal audit harus melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Kedua yaitu memastikan ketaatan terhadap kebijakan rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga yaitu menilai mutu terhadap setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. Keempat, memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan. Kelima yaitu memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Yang keenam yaitu menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya yaitu perbedaan internal audit dan eksternal audit. Perbedaan yang pertama, untuk internal audit dilakukan oleh internal auditor yang merupakan orang dalam perusahaan atau pegawai perusahaan. Sedangkan untuk eksternal audit dilakukan oleh kantor akuntan publik yang merupakan orang luar perusahaan. Yang kedua yaitu internal audit menganggap bahwa pihak luar perusahaan tidak independen, sedangkan untuk eksternal audit menganggap bahwa pihak luar adalah pihak yang independen. Yang ketiga yaitu tentang tujuan pemeriksaannya. Untuk internal audit, tujuan pemeriksaannya untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Sedangkan untuk eksternal audit, tujuannya untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan. Perbedaan yang keempat yaitu untuk laporan internal auditor tidak berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, tetapi berupa temuan pemeriksaan mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya. Sedangkan untuk eksternal audit, laporan eksternal audit berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, selain itu berupa management letter yang berisi pemberitahuan kepada manajemen mengenai kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern beserta saran-saran perbaikannya. Perbedaan yang selanjutnya yaitu untuk internal audit, pelaksanaan pemeriksaannya berpedoman pada internal auditing standar yang ditentukan oleh Institute of Internal Auditors atau norma pemeriksaan intern yang ditentukan BPKP atau BPK dan norma pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern BUMN atau BUMD oleh SPI. Sedangkan untuk eksternal audit, pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada standar profesional akuntan publik yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Perbedaan selanjutnya yaitu untuk internal audit, internal auditor mendapatkan gaji dan tunjangan sosial lainnya sebagai pegawai perusahaan, sedangkan untuk eksternal auditor mendapat internal fee atas jasa yang diberikannya. Selanjutnya,
Pemeriksaan intern dilakukan lebih rinci dan memakan waktu sepanjang tahun karena internal auditor mempunyai waktu yang lebih banyak di perusahaannya. Sedangkan untuk external audit, pemeriksaan ekstern dilakukan secara sampling karena waktu yang terbatas dan akan terlalu tingginya internal fee jika pemeriksaannya dilakukan secara rinci. Yang terakhir yaitu untuk pimpinan atau penanggung jawab pemeriksaan intern tidak harus seorang register accountant. Sedangkan untuk external audit, pemeriksaan ekstern dipimpin oleh penanggung jawabnya seorang akuntan publik yang terdaftar dan mempunyai nomor register atau register publik akuntan. Selanjutnya yaitu persamaan internal audit dan external audit. Persamaan yang pertama yaitu masing-masing auditor harus mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi, keuangan, perpajakan, manajemen, dan komputer. Yang kedua, keduanya harus membuat rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan secara tertulis. Yang ketiga yaitu semua prosedur pemeriksaan dan hasil pemeriksaan harus didokumentasikan secara lengkap dan jelas dalam kertas kerja pemeriksaan. Yang keempat yaitu audit staff harus melakukan continuing professional education atau pendidikan profesi berkelanjutan. Yang kelima, internal audit dan external audit harus mempunyai audit manual sebagai pedoman dalam melaksanakan pemeriksaannya dan harus memiliki kode etik serta sistem pengendalian mutu. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar suatu perusahaan dapat memiliki internal audit departemen yang efektif. Yang pertama, yaitu internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, yaitu internal audit departemen harus mempunyai job descriptive. Yang ketiga, yaitu internal audit departemen harus mempunyai internal audit manual. Yang keempat, yaitu harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal audit departemen. Yang kelima yaitu internal audit departemen harus memiliki orang-orang yang profesional, kapabel, bisa bersikap objektif, mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi. Yang keenam yaitu internal audit harus bisa bekerja sama dengan angkutan publik. Yang ketujuh yaitu internal audit departemen harus memiliki internal audit karakter. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian error, collusion, dan fraud. Yang pertama yaitu pengertian error. Intentional error adalah kesalahan yang disengaja dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dalam bentuk merekayasa laporan keuangan supaya terlihat lebih baik agar lebih mudah mendapatkan kredit dari bank dan saldo rekening bank ditampilkan lebih besar sehingga current ratio terlihat lebih baik. Yang kedua, unintentional error adalah kesalahan yang terjadi secara tidak disengaja atau kesalahan manusiawi, misalnya salah dalam menjurnal atau menerapkan standar akuntansi yang salah karena ketidaktahuan. Yang selanjutnya yaitu collusion, adalah kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tertentu, biasanya merugikan perusahaan atau pihak yang ketiga. Yang selanjutnya yaitu pengertian fraud. Menurut Job T. Wells adalah fraud memiliki arti luas yaitu meliputi segala macam bentuk kriminal dengan menggunakan tipu muslihat sebagai dasar modus operasinya. Yang selanjutnya menurut Pusdiklatwas BPKP, fraud adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang atau banyak orang dari dalam atau dari luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung maupun secara tidak langsung yang merugikan pihak lain. Yang selanjutnya yaitu fraud bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu intentional misrepresentation, yang artinya memberikan saran bahwa sesuatu itu benar, padahal itu salah oleh seseorang yang mengetahui bahwa itu salah. Yang kedua yaitu negligent
presentation, yaitu pernyataan bahwa sesuatu itu salah oleh seseorang yang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa itu betul. Yang ketiga yaitu membocorkan kepada pihak lain sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Yang keempat yaitu false promise, sesuatu janji yang diberikan tanpa keinginan untuk memenuhi janji tersebut. Yang kelima yaitu employee fraud, adalah kecurangan yang dilakukan seorang pegawai untuk menguntungkan dirinya sendiri. Yang keenam yaitu manajemen fraud, adalah kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan pihak lain termasuk pemerintah. Yang ketujuh yaitu organized crime atau kejahatan yang terorganisir. Yang kedelapan yaitu computer crime, adalah kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer. Dan yang kesembilan yaitu white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berdasi atau kalangan atas. Yang selanjutnya yaitu peranan internal auditor dalam investigasi kecurangan. Menurut standar of the Professional Practice of Internal Audit dari IIA menyebutkan bahwa internal auditor harus melakukan pemeriksaan intern dengan hati-hati menggunakan kemahiran jabatannya. Dalam hal ini, internal auditor harus melakukan hal yang memperhatikan kemungkinan terjadi kecurangan, kesalahan, manipulasi, pemborosan, ketidakefektifan, dan konflik of interest. Mereka juga harus berhati-hati terhadap kondisi dan kegiatan yang memungkinkan terjadinya irregularitas. Berarti auditor harus membuka mata lebar, memasang telinga yang baik, dan harus mengetahui modus operasinya terjadi kecurangan daripada menangani kecurangan yang sudah terjadi. Temuan pemeriksaan atau audit findings dan laporan internal audit. Yang pertama, ada proses penyusunan laporan IAD yang dimulai dari dikumpulkannya audit findings sampai dengan dikeluarkannya final audit report. Yang kedua, deficiency findings yang menjelaskan sesuatu hal yang salah satu atau sesungguhnya yang menjadi salah. Audit juga dapat menjumpai transaksi-transaksi atau kondisi-kondisi secara intrinsik tidak salah, tetapi memerlukan perbaikan. Yang ketiga, hasil pemeriksaan internal auditor disimpulkan dan didokumentasikan dalam suatu list of audit findings. Kesimpulan bisa menyatakan bahwa tidak ada masalah atau kelemahan yang ditemukan. Bisa juga menyimpulkan hal-hal yang memerlukan perhatian manajemen. Findings bisa positif atau negatif. Yang keempat, finding menjelaskan apa yang terjadi, sedangkan recommendation menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kelemahan atau masalah yang dikemukakan dalam findings. Yang kelima, dalam menyusun laporannya internal, audit banyak mengacu pada Standards of Reporting yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors atau IIA. Yang keenam, jika dalam pelaksanaan audit internal auditor menemukan hal-hal penting yang perlu segera dilaporkan kepada manajemen agar bisa segera dilakukan tindakan perbaikan oleh manajemen, maka hal tersebut akan disampaikan dalam bentuk informal report. Yang ketujuh, laporan internal auditor bisa dibuat dalam beberapa bentuk atau format, namun harus mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama, summary, yang kedua, forward, yang ketiga, purpose, yang keempat, scope, yang kelima, opinion, dan findings, serta recommendation. Selanjutnya yaitu komputer audit. Secara sederhana, komputer dapat diartikan sebagai seperangkat alat elektronik yang dapat dipakai untuk memproses data atau fakta. Pemrosesan data secara elektronik
tersebut sering disebut dengan PDE atau pemrosesan data elektronik atau EDP, Electronic Data Processing. Dalam komputer audit ada 4 unsur-unsur pendukung. Yang pertama yaitu perangkat alat elektronik atau hardware. Yang kedua, prosedur-prosedur atau program yang digunakan untuk mengolah data atau software. Yang ketiga, data. Yang keempat, manusia atau brainware. Saya di sini Dinda Novita Aprilia akan menjelaskan pengendalian intern. Pengendalian manajemen komputer yang dapat membantu pengolahan tujuan intern secara keseluruhan mencakup prosedur manual atau prosedur yang didesain dalam program komputer. Pengendalian manual dan komputer terdiri atas berikut ini. Yang pertama, pengendalian umum. Pengendalian menyeluruh yang berdampak pada lingkungan EDP yang terdiri atas pengendalian organisasi dan manajemen, pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi, terhadap operasi sistem, terhadap perangkat lunak sistem, terhadap entry, data, dan program. Yang kedua yaitu pengendalian aplikasi. Pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi yang meliputi pengendalian atas masukan, atas pengolahan dan file data komputer, atas keluaran, pengendalian masukan, pengolahan, dan keluaran dalam sistem online. Untuk mempermudah evaluasi atas pengendalian intern, maka pengendalian intern dalam lingkungan EDP dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Yang pertama yaitu pengendalian umum. Pengendalian umum terdiri atas pengendalian organisasi. Pengendalian ini bertujuan untuk memenuhi pengendalian intern berupa pemisahan tugas yang memadai untuk mencegah adanya ketidakcocokan fungsi personel EDP dalam departemen dan antara departemen EDP dengan pemakai. Pencegahan akses tidak sah terhadap peralatan komputer, program, dan file data oleh karyawan EDP maupun pemakai. Kelemahan dalam pengendalian ini biasanya mempengaruhi semua aplikasi EDP. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengendalian ini adalah penggabungan antara fungsi sistem analisis, pemrograman, dan operasi dalam satu orang yang menyebabkan mudahnya orang tersebut melakukan dan menyembunyikan kesalahan. Departemen EDP harus berdiri independen dari departemen pemakai. Personel EDP seharusnya tidak mengotorisasi atas menandatangani transaksi atau mempunyai hak atas hasil aset. Jika perencanaan organisasi tidak menyediakan pemisahan tugas atas fungsi tersebut, auditor akan menghadapi masalah kebenaran dan kewajaran dari hasil komputer. Yang kedua yaitu pengendalian administratif manajemen. Manfaat dan tujuan pengendalian intern yang ingin dicapai dari pengendalian ini adalah sebagai berikut. Memberikan kerangka untuk mencapai tujuan sistem informasi secara keseluruhan, memberikan arahan pengembangan sistem informasi, dan menggambarkan pembuatan sumber daya yang diperlukan melalui rencana induk. Yang kedua, menyediakan seperangkat prosedur, menggambarkan tindakan-tindakan yang harus diambil dalam keadaan darurat, menyediakan pelatihan dan pengarahan bagi karyawan, penyaringan dan seleksi karyawan sehingga menghasilkan personel komputer yang andal dan kompeten. Memberikan kesatuan dalam pengembangan operasi dan pemeliharaan komputer sehingga kekacauan dan kegagalan dapat mengejar. Yang ketiga yaitu pengendalian pengembangan dan pemeliharaan sistem. Pengendalian pengembangan dan sistem berhubungan dengan review pengujian dan pengesahan sistem baru, pengendalian atas perubahan program, prosedur dokumentasi. Prosedur berikut ini akan membantu dalam memberikan pengendalian yang memadai. Yang pertama yaitu desain sistem harus melibatkan departemen pemakai, akuntansi, dan internal auditor. Setiap sistem harus tertulis secara spesifik serta direview dan disetujui oleh manajemen dan pemakai. Sistem menguji harus dilakukan dengan kerjasama antar pemakai dan EDP pribadi, manajemen EDP. Administrator, basis data, pemakai, dan manajemen atas harus memberikan persetujuan akhir atas sebuah sistem baru sebelum dioperasikan. Selanjutnya, perubahan dan perbaikan program harus disetujui sebelum diimplementasikan untuk menentukan apakah mereka telah diotorisasi, diuji, dan didokumentasikan. Yang keempat yaitu pengendalian hardware dan software. Teknologi komputer modern telah mencapai kepercayaan yang tinggi dalam peralatan komputer. Kategori dari pengendalian ini meliputi yaitu dual read, parity check, echo check, dan
read after write. Untuk mencapai hasil maksimum dari pengendalian ini ada dua persyaratan utama yang harus dipenuhi, yaitu harus ada program pencegahan yang dibangun dalam hardware, pengendalian atas perubahan sistem software harus sejalan dengan pengembangan sistem dan pengendalian dokumentasi yang dijelaskan di atas. Yang kelima yaitu pengendalian dokumentasi. Pengendalian dokumentasi berhubungan dokumen dan catatan yang dirancang oleh perusahaan untuk menggambarkan aktivitas pemrosesan komputer. Dokumentasi yang dimaksud meliputi yaitu penjelasan dan flowchart dari sistem dan program, instruksi operasi untuk operator komputer, prosedur pengendalian yang harus diikuti oleh operator dan pemakai, uraian dan sampel dari input dan output yang diminta. Yang keenam, pengendalian keamanan. Pengendalian akses atas file dan program. Pengendalian akses seharusnya mencegah penggunaan secara tidak sah dalam departemen EDP, data file, dan program komputer. Pengendalian spesifik meliputi penyelamatan fisik maupun prosedur. Selanjutnya yaitu pengendalian aplikasi. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pengendalian input, pengendalian pemrosesan, pengendalian output. Pengendalian input didesain untuk memberikan jaminan bahwa data yang diterima untuk diproses setelah diotorisasi secara sah, diubah ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer, dapat dipertanggungjawabkan, dan melalui koreksi kesalahan. Yang kedua yaitu pengendalian pemrosesan. Mempunyai banyak bentuk, tetapi kebanyakan telah diprogram dalam software aplikasi yang digunakan, antara lain program cek untuk mendeteksi hilang atau tidak terprosesnya data, untuk menguji perhitungan aritmatika, untuk menjamin ketetapan posting. Selanjutnya yaitu pengendalian output. Prosedur pengendalian output adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyeleksian segala atas output untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi. Output harus segera diserahkan ke bagian kontrol dan didistribusikan oleh orang-orang yang berwenang kepada pemakai output yang berhak. Output kontrol total direkonsiliasi dengan input kontrol untuk memastikan bahwa tidak ada data yang hilang atau ditambah selama proses atau transmisi data. Semua formulir yang penting seperti faktur, tagihan, pembayaran harus dipranomori dan dipertanggungjawabkan. Output yang sangat sensitif tidak boleh diketahui oleh karyawan pusat komputer, harus dihasilkan oleh alat output yang diletakkan pada tempat yang aman di luar komputer. Menetapkan prosedur yang menghubungkan pemakai jasa komputer dengan data control group untuk memberikan feedback melalui kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Selanjutnya yaitu konsep-konsep pemeriksaan PDE. Hal yang harus mendapat perhatian dari setiap pemeriksaan diantaranya adalah sebagai berikut. Sikap sebagian orang yang merasa takut kehilangan pekerjaan. Orang yang menganggap bahwa komputer adalah peralatan yang cerdas sehingga menganggap bahwa hasil kerja komputer tidak pernah salah. Penyalahgunaan komputer oleh orang-orang yang lebih ahli, lebih analisis dan pemogram. Pengrusakan dan sabotase dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam EDP audit, seorang auditor dapat memutuskan apakah ia akan menggunakan komputer atau tidak. Ada 3 metode yang sering digunakan, yaitu audit around the computer, audit track the computer, dan audit with the computer. Pengertian pemeriksaan PDE. Pemeriksaan PDE bertujuan untuk memberikan opini pernyataan terhadap sistem informasi yang terkomputerisasi. Dalam pelaksanaan pemeriksaan PDE, pemeriksaan harus melakukan tahap-tahapan prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan pemeriksaan, peninjauan pendahuluan, analisis aplikasi, penilaian, pengendalian intern, dan pelaporan. Teknik-teknik pemeriksaan PDE yaitu yang pertama pengujian dengan data simulasi, pemanfaatan fasilitas pengujian secara terpadu, simulasi paralel, pemasangan modul atau program pemeriksaan, pemakaian peralatan lunak khusus untuk pemeriksaan, metode tracing, dan metode pemetaan atau mapping.